Sampai hamil 6 bulan, pilu wanita disabilitas di Bandung diruda paksa 9 pria pegawai bank keliling. TKP di 3 tempat, sejak 2022. Seorang wanita disabilitas berusia 23 tahun menjadi korban kasus ruda paksa oleh 9 orang pria di Bandung. Bahkan diketahui bahwa korban kasus ruda paksa tersebut kini tengah hamil 6 bulan akibat aksi bejat para pria tersebut. Sosok wanita disabilitas tersebut diketahui menjadi korban kasus ruda paksa oleh pria yang bekerja menjadi bank keliling. Kasus ruda paksa tersebut diungkap oleh Juha Eri selaku kerabat korban. Dalam keterangan yang diberikan, rupanya wanita disabilitas dengan keterbatasan bicara dan mendengar tersebut baru mengakui keadaannya sedang hamil usai diinterogasi oleh pemilik warung tempatnya bekerja. Pasalnya, ia tak bisa berbicara untuk mengungkap kasus ruda paksa yang sudah terjadi sejak tahun 2022 tersebut. Sama si ibu warung diinterogasi, dijawab pakai tulisan itu kan gak bisa ngomong adiknya, ucapnya. Diketahui bahwa pelaku kerap istirahat usai bekerja sebagai bank keliling di warung tempat wanita disabilitas tersebut bekerja. Bahkan terungkap kasus ruda paksa tersebut terjadi di 3 tempat, yakni Cimahi, Lembang, dan Kabupaten Bandung. Lilis, selaku ketua RW pun membenarkan bahwa warganya tersebut menjadi korban kasus ruda paksa yang kini tengah ditangani oleh Polda Jabar. Saya sangat sakit hatilah. Mudah-mudahan pelakunya cepat ditangkap karena anak ini tunarungu, dipaksa untuk melayani laki-laki 9 orang sampai hamil 6 bulan, tandas. Kasus ini menuai atensi anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia, yang mengunjungi rumah korban di Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Atalia menyatakan bahwa N kini hamil 26 minggu akibat ruda paksa yang dialaminya. Saya merasa sangat terkejut karena kejadian seperti ini seringkali hanya muncul ketika kasusnya sudah terlambat. Korban sudah hamil, dan dia mengingat 9 pelaku, meskipun hanya 3 yang bisa dia ingat secara jelas, ungkap Atalia. Atalia juga menambahkan bahwa saat ini N dan ibunya tidak bersedia diwawancarai karena trauma yang dialami. Komunikasi dengan N menjadi kendala karena kondisi disabilitasnya. Orang tuanya pun tidak tahu hingga akhirnya diketahui bahwa korban hamil. Hal ini terungkap saat dia bekerja di warung, di mana salah satu pengunjung menyampaikan informasi tentang kehamilannya, jelasnya. Korban masih dalam keadaan terpukul, dan Atalia meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu proses pemulihan N. Dia berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Anak-anak Penyandang Disabilitas di Kota Bandung dan Yayasan Sosial Firaldi Akbar untuk memberikan dukungan hukum dan material bagi korban hingga proses persalinan. Dia juga berharap agar kasus serupa tidak terulang di masa depan dan mendorong regulasi di Komisi 8 DPR RI untuk mempelajari kasus yang menimpa N. Julaiha Sukmana, perwakilan dari Biruku Indonesia dan Yayasan Firaldi Akbar, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan pendampingan psikologis dan material kepada korban hingga proses persalinan. Kami akan membantu seluruh biaya korban selama kehamilan hingga persalinan, termasuk biaya hidup sehari-hari, ujarnya. Kami juga menyediakan 2 penerjemah khusus untuk tunarungu dan tunawicara agar proses hukum berjalan lancar. Kami akan terus mendukung dan mengawal kasus ini hingga selesai, tandasnya.